Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Bank Mandiri ya, di mana saya sudah pernah membahas saham Bank Mandiri ini per tanggal 4 Oktober 2023 dan hari ini 30 Mei harganya ada di 5875. Seperti biasa nanti kita akan update saham BMRI ini dari 5 parameter yang pertama dari kinerja harga sahamnya kita akan update, dari fundamentalnya kita akan update, dari seasonality. Kemudian dari bendarmologinya kita akan update dan dari technical kita juga akan update ya. Kita akan review pola technical di video saya sebelumnya dan pola technical saham kedepannya seperti apa. Oke, ini listing di bursa sejak tahun 2003 ya dengan IPO price-nya 675, stock split 2 kali. Jadi kalau teman-teman pegang sejak IPO dan masih di hold sampai hari ini, teman-teman sudah floating profit 3.381 tidak termasuk dividen. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini masih floating profit setahun belakangan. Nah, tapi kalau kita lihat ya 3 bulan belakangan harganya sudah mulai turun. Ya, untuk year to date sendiri ini sudah turun min 2,89%. Harga tertingginya tahun terakhir ini pernah di 7.500, terendahnya di 4.950 ya. Kalau kita lihat di sini setahun terakhir ini harganya ada di tengah-tengah rada ke bawah. Nah, ini teman-teman profilnya bankmandiri.co.id kalau teman-teman pengen cek lebih detail, dan di sini juga ada laporan bulanan ya teman-teman ya. Setiap bank itu wajib melaporkan laporan bulanan, jadi teman-teman nggak usah nunggu laporan kuartalan, di bulanan sudah kelihatan. Kemudian ini bank teman-teman ya, sebenarnya sudah pada tahu. Kita cek juga ini anak-anak usahanya. Jadi Bank Mandiri ini dimiliki oleh 52% itu negara Republik Indonesia dan sisanya 48% ini publik teman-teman ya. Dia punya beberapa anak usaha. Yang pertama Bank Syariah Indonesia atau BSI ya, ini pengendalinya teman-teman ya, 51,47%. Kemudian juga punya bank lagi ya, jadi dia punya bank Mandiri Taspen dan Mandiri di Europe ya. Kemudian di pasar modal dia ada Mandiri Sekuritas, kemudian ada Mandiri Capital. Kemudian dia ada pembiayaan ya, Mandiri Tunas Finance, ada Mandiri Utama Finance. Kemudian dia juga punya layanan remittance ya, Mandiri Remittance, ada insurance, kemudian ada insurance lagi kesehatan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari semua tadi lini bisnisnya kita lihat paling besar itu dari bankingnya teman-teman ya. Dari bankingnya terutama ini didominasi oleh retail banking, jadi masih terbesar adalah retail banking, kemudian disusul oleh corporate-nya, dan kemudian komersialnya teman-teman ya. Habis itu syariah ya, anak entitas yang BSI itu ya. Dan kalau secara laba juga kalau kita lihat paling besar masih di retail banking juga. Kemudian terbesar keduanya corporate banking. Jadi ini semua lini bisnisnya ini profitable ya, kecuali memang head office. Kalau head office ini kan dia menanggung biaya lebih besar dibandingkan cabang-cabang, karena biasanya gaji itu paling banyak ditanggung oleh kantor pusat ya, gaji-gaji manajer, GM ya, director dan segala macam. Nah, kita cek kinerjanya teman-teman ya, secara jangka panjang sejak 2008 ini naiknya sungguh sangat luar biasa ya, naiknya signifikan sekali, labanya juga naik signifikan. Ya, ini annualized 2024 berdasarkan data kuartal 1 2024 disetahunkan itu akan mencetak pendapatan tertinggi lagi meskipun labanya tidak setinggi di tahun 2023 ya. Tapi ini kan baru kuartal 1 ya, nanti kita akan update lagi kalau misalnya muncul laporan kuartal ke 2. Nah, kalau secara struktur pendapatan sebenarnya di tahun 2024 ini tinggi teman-teman ya, tinggi, memang lebih tinggi 2023 tadi kita sudah lihat ya. Jadi secara laba bersih prosentasenya paling tinggi adalah di tahun 2023, dan 2024 ini masih better lah ya, masih better dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya, masih jauh lebih tinggi 36%, ini tertinggi kedua ya teman-teman setelah tahun 2023. Ya, jadi ini masih dalam kondisi yang optimal ya di tahun 2024 ini. Kita cek lebih detail ya untuk pendapatannya, ini naik dari 34,4 triliun jadi 38,8 triliun ya, naik 12,8%, dan laba bersihnya naiknya tipis. Ya, naik tipis ini karena ada
dulu ada penghasilan lain-lain kemudian tiba-tiba hilang ini, terus beban usahanya juga naik ya, naiknya cukup signifikan. Oke, kemudian kita cek secara valuasinya untuk PBV ini pada saat video ini dibuat dari 2,28 di sini, di mana rata-ratanya itu hanya di 1,97, jadi ini di atas rata-rata biasanya teman-teman ya diperdagangkan. Untuk pairnya, kalau pairnya ini sekarang ada di 10,8 dan average-nya di 13,9. Jadi kalau secara pair ini justru sekarang diperdagangkan di bawah rata-ratanya. Untuk earning yield sendiri ini juga diperdagangkan di atas rata-ratanya teman-teman ya. Dan ini ada hal yang cukup menarik bahwa valuasi saat ini itu mirip-mirip dengan valuasi tahun 2015 ya, kalau kita lihat ya. Secara pair dan earning yield itu mirip tahun 2015 ya. Ke PBV enggak ya. Tahun 2015 kita lihat ya jauh sekali ya, sudah naiknya signifikan ya, labanya juga sudah 2 kali lipat ya dari 2015, tapi valuasinya mirip dengan 2015 secara earning ya, pair maupun earning yield. Nah, berapa harga wajarnya ini masih terbilang mahal ya, karena di bawah 10%. Kalau menggunakan metode earning yield, ini harga wajarnya ada di 3.600 sampai 5.446 ya. Jadi harga saat ini masih kemahalan 8 sampai 62%. Ya memang sulit ya teman-teman ya untuk mendapatkan di harga wajar, tapi ini sedikit lagi bisa mencapai harga wajarnya ya teman-teman ya, tertinggi. Dari 36 analis yang merating Bank Mandiri, ini 30 setuju buy dan hold 6, tidak ada yang sell teman-teman ya. Jadi secara analis ini tidak ada yang sell, hold dan buy ya. Kemudian untuk target rata-rata harganya di 7.400 ya. Saat ini ada di 5.800, di bawah yang target terendahnya 6.800. Untuk dividen ini rutin bagi dividen ya, kalau kita lihat rata-rata yieldnya ya sekitar 3-4% setahun. Kemudian untuk di tahun 2025 nanti estimasi ini IPS-nya annualized 544 ya, dengan payout ratio-nya 60%, maka kemungkinan besar akan membagikan 326 atau 5,5% ya. Ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata biasanya dividen yang belum pernah mencapai 5% ya dalam sejak 2010 ya. Ini dulu pernah nih 2008 ya. Jadi ini memang secara dividen yield pun valuasi masih cukup murah dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk laporan rasio keuangan kita lihat ya, untuk KPMM ini jauh di atas standar. Kemudian aset bermasalahnya ini dua-duanya di bawah 2%, jadi bagus, dan ini turun juga dari 2023 ya. Aset bermasalahnya yang sebelumnya 1%, ini sekarang di bawah 1%. CKPN lebih tinggi daripada NPL gross ya, ini juga bagus. Kemudian NPL netnya di bawah 1%, ini bagus. Kemudian ROA-nya ini di atas 3%, jadi masih termasuk bagus teman-teman ya. ROE juga di atas 20%, ini bagus. Ya, NIM-nya ini standar aja ya, 4-6%. BOPO-nya ini bagus di bawah 70%. CIR juga di bawah 40%, bagus, dan LDR-nya juga ini standar. Jadi ini secara overall laporan rasio keuangannya menunjukkan banyak yang bagus ya teman-teman ya. Sehat secara rasio. Kemudian kalau kita lihat secara seasonality, ini cukup menarik bahwa ini seasonality tahun 2024 ini masih sesuai dengan seasonality rata-rata 10 tahun ya, dimana April dan Mei ini memang berpotensi turun, nanti Juni 50%, Juli semakin akhir tahun semakin tinggi probabilitas untuk naiknya. Ya, jadi ini secara seasonality memang cukup menarik ya. Big Four Bank ini ya. BCA, Mandiri, BRI, dan BNI ya, secara seasonality menarik. Dan ini chance untuk naiknya dari Januari, Maret, kemudian nanti di Agustus, Oktober ya. Oktober ini 90% ya, hanya tahun lalu saja ini Oktober minus. Kemudian di Desember. Nah, untuk bandarmologinya sendiri kita cek ya teman-teman ya. Ini kepemilikannya ya sama seperti tadi ya. Dia ada Negara Republik Indonesia dan ada Indonesia Investment Authority 8% ya, sisanya ini masyarakat. Ini komisaris dan direksinya banyak sekali yang memiliki ya. Untuk peran investor asing ya seperti biasa, kalau saham bagus naik terus,
pasti dikuasai oleh investor asing dan ini partisipasinya pasti tinggi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya di tahun 2022 lagi borong, 2023 borong. Namun di tahun 2024 ini lagi buang barang dan itu baru di April dan Mei ya tadi sesuai dengan seasonality-nya. Ya, seasonality-nya tadi di April dan Mei itu minus, ini juga kebetulan buang barang dan Mei ini buangnya sangat lumayan besar ya. Kita lihat hampir setiap hari ya buang barang. Untuk kepemilikan retailnya ini naik sangat signifikan juga ya dari 92.000 ya di bawah 100.000 sekarang sudah mencapai 142.115 jadi naik cukup signifikan. Kemudian jumlah lembar sahamnya juga naik, namun rata-ratanya ini turun teman-teman ya. Jadi yang masuk itu investor yang kecil ya di bawah rata-rata existing investornya. Ya ini yang masuk kisaran 17 jutaan ya setahun maupun sebulan terakhir ya per orangnya ini masuk 17 jutaan. Ya dimana rata-rata existingnya dulu 81 juta sekarang jadi turun 59 juta per investor karena yang masuk banyakkan lebih kecil dibandingkan dengan existingnya. Nah untuk perpindahan struktur saham setahun terakhir ini mohon maaf ya karena chartnya banyak coretan. Saya tadi mau hapus tapi saya males untuk buat ulang ya karena ini memang menjadi salah satu saham yang saya masukkan dalam watchlist trading ya. Jadi saya teman-teman bisa abaikan saja coret-coretan. Ini teman-teman fokus ke garis yang orange ini ya. Kita lihat di sini garisnya di sini mulai kemudian akhirnya di sini jadi lebih tinggi. Jadi ini secara garis masih akumulasi. Kemudian secara Bandar detektor ini banyakkan netral tapi ada small accumulation dan kalau kita lihat secara broker summary ini sedang accumulation teman-teman ya. Tapi di sini ada broker Excel dan XJ juga. Jadi ada akumulasi tapi kok retail juga membeli gitu ya. Nanti kita akan cek kenapa kok bisa seperti itu di data ini. Nah, tadi berdasarkan datanya tadi ya yang cukup membingungkan karena retail ternyata membeli benar teman-teman ya. Retail membeli teman-teman ya. Di sini retail membeli banyak yang jual tapi pemilik terbesarnya ini pemilik terbesar stoknya atau yang disebut market makernya ini foreign MF reksadana asing itu justru mengakumulasi teman. Jadi ada akumulasi tapi akumulasinya bukan dari investor retail lokal tapi dari big money lainnya. Dari siapa? Dari foreign others ya. Ini pemilik terbesar kedua juga buang barang. Sekuritas asing ini buang barang secara berkelanjutan ya. Kemudian reksadana lokal ya ini juga buang barang secara berkelanjutan ya. Jadi ini fenomena ya teman-teman di mana uang besar ini membeli terus, market makernya membeli terus, kemudian lokal ide juga ikut membeli ya, dan yang buang dari big money lainnya ditampung oleh pemain atau bandarnya atau market makernya. Ya jadi saya simpulkan sebenarnya ini bisa dibilang distribusi tapi juga bisa dibilang akumulasi, tapi saya lebih menyuruh akumulasi karena ini market makernya memborong barang ya teman-teman ya. Dan kok market maker memborong barang tapi harganya malah turun kan, pertanyaannya seperti itu ya. Karena market maker ini menampung, sifatnya dia pasif ya, dia tidak ajar kanan tapi antri di sebelah kiri. Ya, jadi ini yang agresif yang buang barang ditampung semua oleh reksadana asing. Investor retail lokal di sini ikut-ikut Bank Mandiri ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini di Maret ke April ya bulan terakhir data ini update itu reksadana lokal sudah mulai beli balik teman-teman ya. Insurance juga mulai beli balik. Foreign others sudah mulai beli balik ya. MF ini yang paling besar masih beli tapi tidak terlalu besar ya. Yang masih gelontor barang paling besar ini foreign IB ya. Ini gelontor barang paling besar. Ya, ditampung yang paling besar nih local insurance. Jadi ini banyak oper-operan dari big money ke big money lainnya. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen bisa memiliki data seperti ini, saya ada video penawaran di link deskripsi. Silakan teman-teman bisa cek ya. Dan untuk di bulan Mei ini kita lihat di sini garisnya turun jadi sedang distribusi. Ya, meskipun yang nampung ini ya mungkin saya nggak ngerti ya nanti bulan ini datanya apakah market makernya foreign MF masih menampung di sini atau malah ikut buang, kita nggak ngerti. Nanti tunggu data per tanggal 3 Juni ya teman-teman ya. Kita lihat di sini Bandar detektornya juga big distribution, kemudian dari broker summary ini juga terlihat big distribution ya, terlihat sekali ya ini buang barangnya cukup masif ya. Di sini masih ada investor retail lokal yang membeli ya. Oke, nah ini saya sudah membuatkan simulasi nanti teman-teman ya. Ini kan review pola teknikal di video saya sebelumnya ya. Ini sangat pendek ya. Waktu itu memang saya memprediksi harganya akan all time high di ke 6.400.
ya pada tanggal 4 Oktober. Nah, di sini teman-teman ini 4 Oktober. Saya memprediksi harganya akan naik ke 6.400 tapi tidak semulus garis saya ya, langsung naik gini ya, tapi ternyata dia turun dulu dan kemudian dia ranging dulu di sini dan di sini baru naik ya. Nah, ini saya sudah membuatkan simulasi teman-teman. Simulasi kalau teman-teman memiliki data seperti ini tadi. Nah, data seperti ini tadi teman-teman kalau misalnya nonton di deskripsi videonya, saya ada video penawaran. Di situ saya menggunakan salah satu contoh metodenya dan ini saya melakukan backtest di BMRI ya, karena di video contoh saya backtestnya di BBRI dan BTPS. Ya, ini di BMRI saya melakukan backtest setahun terakhir jika saya trading menggunakan data tersebut. Ya, dan dari April ke April ini saya waiting di sini buy ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek cara metodenya ini seperti apa di video yang ada di deskripsi. Saya beli di sini 5.600, saya hold, kemudian saya sell di sini di harga yang sama teman-teman ya. Saya sell di sini 0% ya, rugi cuman komisi aja. Kemudian di bulan depannya, awal bulan depan tanggal 1 Desember ini ada konfirmasi buy, saya buy di sini 5.900 dan di bulan depannya langsung ada konfirmasi sell ya, saya langsung profit 3,8% meskipun harganya naik lagi ya, tapi nggak apa-apa. Dan di sini ada konfirmasi buy lagi teman-teman. Jadi saya jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli lagi di sini, jual lagi di sini ya, di sini teman-teman ya. Jual lagi di sini. Saya profit 7,25%, totalnya profit dalam setahun kalau hanya Bank Mandiri saja itu 11% ya. Ini ada waitingnya ya, 11%. Kemudian setelah sell di 2 Mei di 1 April saya menerima data ini lagi, saya waiting. Jadi sampai hari ini kalau teman-teman trading pakai pakai metode yang saya jelaskan di video yang ada di deskripsi, itu teman-teman saat ini mestinya sedang pegang cash ya, karena ini di sini statusnya waiting, artinya jangan tidak ada posisi ya. Dan nanti per tanggal 3 Juni datanya akan muncul. Nanti teman-teman yang sudah berlangganan bisa dicek apakah di sini per tanggal 3 Juni saatnya masuk atau masih waiting. Ya, jadi kira-kira backtest saya setahun dengan menggunakan metode ya. Salah satu metode aja teman-teman, itu sebenarnya data bisa digunakan bermacam-macam. Ya, ini salah satu metode saja dan ini pola teknikal kedepannya ya. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak mendelete coretan saya karena kalau saya delete nanti saya harus membuat lagi ya, karena ini saya memang pantau masuk dalam watchlist trading saya. Secara teknikal ini sedang downtrend teman-teman ya, sedang downtrend ya, membentuk lower high dan lower low, dan ini kebetulan adalah bullish engulfing ya. Ini pattern bullish engulfing. Mestinya kalau technical ini akan koreksi ya, jadi ini downtrend kemudian ikan koreksi ya. Nah, kemungkinan akan melanjutkan seperti ini dan masih akan turun ya, karena masih memang dalam sini distribusi tapi nggak ngerti juga ya, karena datanya kalau misalnya di sini berubah ternyata buyback, mungkin ya benar-benar dia menjadi uptrend ya. Jadi untuk sementara berdasarkan data saat ini saya lanjutkan saja, mestinya ini sedang menuju turun ke 5250 dan ini secara seasonality mendekati harga di awal tahun 2023 ya. Ini kan awal tahun 2024, ini 2023 ya. Jadi untuk BBRI sudah di bawah harga 2022, yang belum ini BMRI dan BBCA ya. Jadi teman-teman yang menggunakan data ini mestinya sudah pegang cash, siap untuk menampung di harga terbaik di bawah nanti ya teman-teman ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik. Valuasi memang masih mahal ya, karena ini memang perusahaan yang bagus, didominasi asing, pasti valuasinya pasti mahal kalau menggunakan metode earning yield. Rutin bagi dividen dengan forecastnya di 2025 nanti 5,5%, masih cukup tinggi. Berpotensi naik untuk seasonality ini cukup lumayan banyak ya. Januari, Maret sudah lewat, nanti ada di Agustus, Oktober, dan Desember. Kemudian untuk bandarmologi dari April ke April saya menimbulkannya sedang akumulasi ya, tadi diakumulasi oleh market maker meskipun akumulasinya akumulasi pasif ya. Kemudian 1 sampai 30 Mei ini sedang terlihat distribusi, nanti detailnya bisa diupdate nanti begitu tanggal 3 Juni ya, kalau teman-teman sudah punya datanya.
Untuk teknikal ini sedang breakdown MA50 dan 5200 ya. Jadi sedang tadi dari uptrend sudah mulai breakdown ini membentuk pola downtrend. Apakah itu downtrendnya panjang atau sedikit ya? Saya nggak bisa jawab sekarang ya karena harus menunggu datanya dulu. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BMRI ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja ya teman-teman ya. Bukan acuan utama untuk melakukan aksi jual dan beli saham. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.